Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 3. Dalam muatan pelajaran bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang paragraf. Paragraf padu merupakan paragraf yang kalimat-kalimatnya tersusun secara logis dan serasi, sehingga untuk menyusun kalimat menjadi paragraf padu, kalimat-kalimat penyusunnya haruslah memiliki urutan yang logis. Selain itu, antara kalimat satu dengan kalimat yang lain disambungkan dengan kata sambung atau konjungsi yang sesuai membentuk keserasian. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai paragraf padu, kita perlu memahami terlebih dahulu tentang apa itu paragraf. Sehingga ketika kita menyusun kalimat menjadi paragraf padu, tidak banyak mengalami kendala. Paragraf merupakan bagian dari sebuah karangan yang terdiri atas beberapa kalimat. Paragraf memiliki satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan baris baru. Paragraf yang baik terdiri atas satu kalimat utama dan beberapa kalimat menjelas yang mendukung kalimat utama. Paragraf dapat disusun berdasarkan kalimat acak. Nah, kalimat acak adalah kalimat yang lepas. Kalimat acak adalah kalimat lepas yang dapat dijadikan sebagai paragraf. Dari kalimat-kalimat acak tersebut, kita dapat menyusun paragraf deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi maupun narasi. Nah, langkah menyusun paragraf padu. Nah, langkah-langkahnya berikut ini. Untuk menyusun paragraf yang padu, kita dapat menggunakan langkah sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah tema atau topik yang akan dibahas dalam paragraf. 2. Buatlah kalimat utama yang memuat ide pokok atau masalah yang akan dibahas dalam paragraf. Ketiga, letakkan kalimat utama tersebut di awal, akhir, atau awal dan di akhir paragraf. Letak kalimat utama ini tergantung jenis paragraf apa yang hendak dibuat. Bisa deduktif, induktif, atau deduktif-induktif. 4. Buat beberapa kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat utama. Hubungkan antara kalimat dengan konjungsi atau kata hubung. 5. Membaca keseluruhan paragraf yang telah disusun. Perbaiki apabila ada kalimat yang belum padu dengan kalimat lain. Nah, sekarang kalian bisa berlatih istilah titik-titik di bawah ini dengan singkat dan jelas. Nanti kalian bisa kerjakan dalam buku tulis halus 5 baris dengan huruf tegak bersambung. Silahkan dibaca baik-baik. Nanti materi akan Pak Guru kirim juga di dalam grup. Nanti kalian bisa pelajari
Kalian baca ulang dan kalian bisa mengerjakan soal yang sudah Pak Guru siapkan. Nah, beberapa waktu lalu kita sudah belajar tentang telinga. Nah, ternyata pada telinga terdapat beberapa fakta mengenai telinga. Telinga merupakan salah satu dari indera manusia yang penting. Telinga membantu Anda untuk mendengarkan suara dari luar tubuh dan mempertahankan keseimbangan tubuh. Nah, jadi ketika kalian ada masalah dengan telinga kalian, maka kalian akan sulit untuk mendengarkan. Bahkan mungkin keseimbangan kalian akan terganggu. Fakta apa lagi yang terdapat mengenai telinga? Yaitu telinga manusia juga merupakan organ tubuh yang rumit dan sensitif. Semua bagian di luar maupun di dalam telinga bekerja secara berkesinambungan untuk mendeteksi dan menganalisa suara yang terdengar hingga membuat Anda mampu berkomunikasi dengan dunia di sekitar Anda. Berikut adalah fakta-fakta unik menarik seputar telinga. Yang pertama, telinga mampu membersihkan dirinya sendiri. Wow, luar biasa. Pori-pori di saluran telinga menghasilkan cerumen atau yang dikenal dengan earwax. Sementara rambut kecil yang disebut dengan silia akan mendorong kotoran tersebut untuk keluar dari saluran telinga. Wah, luar biasa. Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia dengan sempurna, sehingga di dalamnya pun ada pembersihnya. Luar biasa, bukan anak-anak? Kita patut bersyukur kepada Tuhan akan segala nikmat yang diberikan kepada kita. Yang kedua, fakta berikutnya yaitu pernah mendengar sesuatu yang berbunyi pop yang datang dari dalam telinga ketika Anda sedang menguap? Nah gitu ya, kadang ya kita sengaja gitu kadang terdengar. Apa penyebabnya? Hal tersebut berasal dari bunyi tabung eutasio yang terbuka untuk menstabilkan tekanan di telinga bagian tengah dengan tekan udara dari luar, ya, menstabilkan, ya stabil. Tabung eutasio sendiri merupakan saluran yang menghubungkan rongga telinga tengah dengan nasofaring. Yang ketiga, menyeimbangkan tubuh. Nah, itu Pak An kasih ilustrasi, ada orang yang terhuyung-huyung karena keseimbangan tubuhnya terganggu. Nah, telinga tidak hanya membantu Anda untuk mendengar, tetapi juga menciptakan keseimbangan dalam tubuh sehingga Anda dapat berdiri dengan benar dan tidak jatuh. Telinga juga menjaga keseimbangan kepala yang dilakukan oleh vestibular telinga. Yang keempat, mual disebabkan oleh telinga. Hah? Kok bisa ya? Ternyata ketika kita mual itu disebabkan oleh telinga. Perhatikan, sensasi mual dan muntah yang terjadi saat perjalanan bukan karena masalah perut. Kondisi tersebut dimulai dari telinga bagian dalam. Karena gerak pusat keseimbangan atau aparatus vestibular di dalam telinga terganggu. Itu menyebabkan seseorang ingin muntah. Fakta yang kelima, proses mendengar tidak pernah berhenti. Telinga selalu melakukan pekerjaan mereka bahkan selama Anda tidur. Alasan kenapa Anda tidak mendengar saat tidur adalah karena otak Anda sedang beristirahat dan menutup kemampuan Anda untuk mendengar. Namun, proses mendengar sebenarnya tidak pernah berhenti. Maka ketika orang tua kalian membangunkan anak-anak, ya nak, bangun nak, ayo sholat subuh. Tetap saja kalian bisa mendengarkan. Ya, ini karena telinga ini selalu siap-siap. Nah, luar biasa ya nak. Kemudian yang keenam, faktanya adalah rambut halus di telinga tidak bisa tumbuh. Wah,
Bisa gitu ya. Rambut-rambut halus di dalam telinga mengirimkan gelombang suara ke otak. Nah, ternyata rambut halus yang ada di dalam telinga itu mengirimkan gelombang suara ke otak. Kemudian otak menganalisis dan memahami suara. Nah, ini fungsi dari rambut tersebut, mengirimkan ke otak sehingga otak menganalisis, oh suaranya apa? Oh suara bapak, suara ibu, suara mama, papa, ayah, bunda. Dengar. Namun kerusakan pada rambut-rambut halus di dalam telinga bisa menyebabkan tuli. Wah, hati-hati itu. Kita harus hati-hati ya nak ya. Perlu diketahui bahwa rambut-rambut tersebut tidak bisa tumbuh kembali. Maka kita harus merawatnya ketika membersihkan dari luar, jangan terlalu keras dan jangan terlalu sering-sering juga, ya secukupnya. Kalau ada kita tidak mampu untuk mengobati, maka kita bisa bawa ke dokter THT ya, untuk diperiksa telinga kita jika mengalami masalah. Kemudian fakta yang terakhir, yang ketujuh, yaitu penurunan fungsi pendengaran akibat usia disebut presbiakusis. Faktor genetik berperan penting dalam seberapa cepat fungsi pendengaran mengalami penurunan. Nah, kita harus memanfaatkan kondisi sehat kita sebelum sakit kita. Kita manfaatkan kondisi tubuh yang masih muda sebelum datang tua kita, agar kita lebih berkarya, lebih bermanfaat, ya, tidak mudah sakit-sakitan. Kita manfaatkan sebaiknya. Nah, sekarang kalian bisa berlatih, bisa mengerjakan soal yang sudah Pak Guru buat, ya, kerjakan di buku halus yang memiliki 5 baris, ya, dengan huruf tegak bersambung. Nah, pelajaran hari ini selesai anak-anak. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak Guru kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.